Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam bahasa Indonesia. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat belajarnya. Kali ini kembali kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Tentu sebelumnya kalian sudah belajar dan memahami materi tentang menunjukkan ciri-ciri teks ulasan dan mempelajari juga memahami bagaimana cara menyimpulkan isi teks ulasan. Tetapi alangkah baiknya sebelum kalian mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan, kalian berdoa terlebih dahulu sehingga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi kita hari ini. Adik-adik yang Ibu sayangi, kita lanjutkan kembali materi kita hari ini, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Adapun tujuan mempelajari menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan adalah diharapkan kalian sebagai siswa mampu menelaah teks ulasan untuk mengetahui struktur dan kaidah beserta perbedaan tentang kualitas suatu karya, baik itu berupa film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni lainnya. Pertama-tama yang kalian pelajari terlebih dahulu yaitu tentang struktur teks ulasan. Adik-adik, pada umumnya struktur teks ulasan terdiri atas yang pertama identitas, yaitu berisi informasi mengenai identitas buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman buku. Tujuannya agar pembaca dapat lebih mudah membaca, menyaksikan, atau membeli karya tersebut. Struktur yang kedua adalah orientasi, yaitu berisi informasi mengenai gambaran umum suatu karya yang diulas. Bagian ini juga dapat menjelaskan keberadaan karya ketika mendapatkan suatu penghargaan, sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Struktur yang ketiga, sinopsis, yaitu berisi informasi tentang ringkasan yang menggambarkan pemahaman terhadap isi suatu karya yang diulas. Struktur keempat adalah analisis, yaitu berisi informasi tentang paparan atau penjelasan mengenai keberadaan unsur-unsur cerita yang diulas. Unsur-unsur itu seperti tema, penokohan, alur, latar, dan sudut pandang, dan lain-lain. Yang kelima adalah evaluasi, yaitu berisi informasi tentang paparan mengenai kelebihan dan kelemahan karya yang diulas. Terakhir adalah struktur rangkuman atau rekomendasi, yaitu berisi informasi mengenai penulis memberikan sebuah kesimpulan kepada pembaca terhadap karya yang diulasnya. Pada bagian ini juga, penulis memberikan rekomendasi kepada pembaca tentang kelayakan sebuah karya yang diulas. Apakah karya itu layak untuk dibaca, layak untuk dinikmati, ataupun layak untuk dimiliki atau dibeli. Hal kedua yang kalian pelajari dari menelaah adalah kaidah kebahasaan teks ulasan. Adik-adik, secara umum kaidah kebahasaan teks ulasan terdiri dari sebagai berikut. Pertama, banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung penerang seperti
bahwa, yakni, yaitu, merupakan, adalah, dan lain-lain. Kaidah yang kedua, banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal atau waktu, seperti sejak, semenjak, kemudian, lalu, akhirnya, dan lain-lain. Ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab, seperti karena, sebab, dikarenakan, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks ulasan yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya, sebaiknya, dan lain-lain. Adik-adik, coba kamu perhatikan contoh menelaah struktur teks ulasan novel ateis berikut ini. Teks ulasan novel ateis ini bisa kamu pelajari dan kamu lihat dalam buku Kementerian Bahasa Indonesia Kurikulum 2013, edisi revisi tahun 2017, kelas 8. Teks ulasan novel ateis ini terdiri atas 10 paragraf. Coba kamu perhatikan, ya. Teks ulasan novel ateis ini memiliki struktur yang pertama, identitas buku. Di dalam identitas buku, teks ulasan novel ateis ini terdiri atas judul, pengarang, penerbit, terbit atau tahun terbit, dan tebal halaman. Kemudian, struktur yang kedua yaitu orientasi yang terdapat dalam paragraf pertama. Karena dalam paragraf pertama ini merupakan gambaran umum dari novel ateis yang di dalamnya juga menggambarkan tentang bagaimana novel itu mendapatkan sebuah penghargaan. Kita lanjutkan. Struktur yang ketiga yaitu sinopsis. Teks ulasan novel ateis mempunyai struktur sinopsis yang terdapat mulai dari paragraf kedua sampai dengan paragraf ke-8. Karena di dalam sinopsis ini berisi tentang ringkasan novel ateis. Penulis memberikan atau menyampaikan informasi mengenai ringkasan isi tentang novel ateis. Kemudian, struktur yang terdapat di dalam novel ateis yang terakhir adalah struktur evaluasi yang terdapat di dalam paragraf 9 dan paragraf ke-10. Paragraf ke-9 mengenai evaluasi tentang kelebihan novel ateis tersebut. Ya. Apa kelebihannya? Bahwa novel ini banyak memberikan pelajaran kepada pembacanya. Kita harus pandai bergaul dengan orang lain, jangan sampai salah bergaul, yang pada akhirnya kita malah tersesat. Dan pada paragraf ke-10, ini memberikan evaluasi tentang kelemahan novel ateis tersebut. Ya. Apa kelemahannya? Ya. Prosa novel ini lugas dan mudah. Tetapi pada kalimat terakhir, sayangnya novel ini sudah sangat langka sehingga sulit untuk diperoleh. Ya, jadi di dalam evaluasi novel ateis ini terdapat kelebihan dan terdapat kelemahan. Adik-adik, memang ada dua struktur yang tidak terdapat di dalam teks ulasan
novel ateis. Struktur itu adalah struktur analisis dan struktur rangkuman. Tapi itu tidak mengapa, karena sekali lagi Ibu tadi menjelaskan memang pada umumnya ya di dalam struktur teks ulasan itu terdapat struktur yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Tapi tidak mengapa, karena memang setiap teks ulasan itu memiliki struktur yang ada berbeda-beda. Kembali kita perhatikan lagi contoh menelaah kaidah kebahasaan teks ulasan novel ateis. Sekarang lihat kaidah kebahasaan yang terdapat pada novel ateis. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang seperti merupakan dan bahwa. Coba lihat contohnya di dalam novel ateis, teks ulasan novel ateis, terdapat konjungsi penerang seperti ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1969. Konjungsi penerang merupakan terdapat dalam paragraf pertama kalimat pertama. Kemudian contoh kedua, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Konjungsi penerang yang terdapat dalam teks ulasan novel ateis itu ada dalam paragraf ke-8 kalimat pertama. Kita ke kaidah kebahasaan yang kedua. Menggunakan konjungsi temporal seperti sejak dan kemudian. Kita lihat lagi contohnya. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Kata sejak yang merupakan konjungsi temporal itu terdapat dalam paragraf kelima kalimat pertama. Contoh kedua, kemudian ia mencari Anwar. Konjungsi temporal atau waktu kemudian terdapat dalam paragraf ke-8 kalimat keempat. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti akan tetapi dan karena. Contohnya, akan tetapi kehidupannya berubah ketika dia bertemu dengan teman lamanya yaitu Rusli. Konjungsi penyebab akan tetapi terdapat di paragraf ketiga kalimat kelima. Lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Kata karena itu terdapat dalam paragraf kelima kalimat ke-10. Jadi contoh kedua yang merupakan konjungsi penyebab yaitu kata karena itu terdapat dalam paragraf kelima kalimat ke-10. Terakhir adalah menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, seperti jangan, harus, dan hendaknya. Kita lihat lagi contohnya. Kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Ini terdapat dalam paragraf ke-9 kalimat kedua. Contoh berikutnya, jangan sampai salah pergaulan, sehingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Kata jangan yang merupakan saran atau rekomendasi ini terdapat di bagian paragraf ke-9 kalimat ketiga. Terakhir, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Kata hendaknya yang merupakan saran ini terdapat dalam paragraf ke-10 kalimat pertama. Nah, adik-adik, itulah tadi penjelasan tentang materi kita hari ini.
Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari Ibu tadi. Ingat bahwa tidak ada kesuksesan tanpa belajar dan berdoa. Kepada adik-adik, mari sebelum kita mengakhiri materi hari ini, berdoa semoga apa yang sudah dipelajari hari ini kalian sekali lagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa pesan Ibu, selamat belajar.